Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali saya bisa menatap wajah-wajah calon ahli surga di sini. Insyaallah calon ahli surga yang jadi semuanya. Tidak sekedar calon, tapi calon jadi. Ya, antara lain bukti-buktinya adalah konsisten gitu. Hadir terus dalam pengajian ini. Ini adalah tanda-tanda bahwa memang cinta taklim sesuai dengan sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ila jannah. Siapa yang senantiasa perhatian berjuang untuk hadir dalam majlis ilmu dengan mencari ridha Allah, Allah mudahkan jalan menuju surga. Maka kita berharap dengan hadir di sini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan nikmat surga. Dan saya baru pulang hari Sabtu perjalanan ibadat haji tahun ini. Ya alhamdulillah diberi kesehatan sejak awal sampai pulang saya diberi nikmat sehat. Kadang-kadang jamaah bertanya-tanya gitu. Kenapa kok Ustaz enggak batuk-batuk, katanya yang lain pada batuk. Ya, saya bilang, Allah Maha tahu. Saya harus senantiasa mendampingi para jamaah. Kalau saya sakit, bagaimana saya dapat mendampingi mereka? Alhamdulillah sampai pulang. Saya pulang hari Sabtu dan hari Ahad diberi oleh Allah nikmat hadir di beberapa tempat. Subuhnya di Masjid Syarifil, jam 7 di Istiqomah, kemudian menjelang zuhur di Dago. Ya alhamdulillah diberi nikmat sehat. Dan alhamdulillah sekarang dapat menikmati hadir di Masjid Baitul Mukmin yang insyaallah akan saya bahas buku baru. Ini baru selesai akhir Zulhijjah kemarin saya mulai nulis buku bulan Syawal dan editing sampai akhir Zulhijjah. Judul buku Mukjizat Huruf Alkitab dan Al-Quran. Yang dimaksud dengan Alkitab, sebetulnya tiada kitab yang pasti terpelihara kesuciannya selain kitab Al-Quran. Kitab-kitab yang lain kan kita tidak tahu hurufnya seperti apa. Hanya kitab Al-Quran yang beredar ke seluruh dunia sama. Kalau kita mengenal dalam bacaan Al-Quran, sekian banyak aturan yang berbeda dengan bacaan biasa, demikian pula tulisannya. Tidak sama dengan tulisan hadis, tulisan fikih, tulisan tafsir, tidak sama. Ini yang dibahas dalam buku ini. Sudah beberapa kali disampaikan beberapa contoh bagaimana tulisan Al-Quran berbeda dengan tulisan yang lain. Dan insya Allah saat ini tidak akan dibahas semuanya ya. Tetapi minimal diperkenalkan buku ini. Pertama, kita lihat tulisan Dzalikal Kitabu La Raib. Itulah Alkitab, tiada keraguan. Artinya tiada kitab suci yang dapat dibuktikan keasliannya selain kitab suci Al-Quran. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita tulisan yang berbeda. Untuk Quran saja tulisannya berbeda. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan, pakai alif. Inna anzalnahu Qur'anan, sama-sama Qur'anan Arabian. Ya. Yang satu hamzahnya pakai alif, yang satu lagi hamzahnya tidak pakai alif. Sama-sama Qur'anan Arabian. Di sini disifati dengan Arabian, ini juga Qur'anan Arabian.
Kemudian kitab, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Kemudian wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Sama-sama kitabin, yang pertama pakai alif, yang kedua tidak pakai alif. Ini yang dibahas dalam buku ini. Saya merasa terpanggil untuk membahas buku ini karena memang belum ada di tempat yang lain rasanya yang membahas masalah ini. Dan inilah mukjizat Al-Quran dan mukjizat Alkitab. Akan saya bahas sekarang sekilas saja bahasannya tentang bukti bahwa Al-Quran mukjizat dalam segala-galanya. Dan akan saya bahas sekarang tidak banyak, huruf waw saja dulu. Kita bahas huruf waw yang insya Allah sangat bermakna. Mukjizat huruf yang beralih fungsi, ya, ini judulnya nih. Salah satu bukti, salah satu mukjizat huruf dalam Alkitab ini adalah penulisan huruf waw yang berperan sebagai huruf alif, yaitu menjadi penambah suara bacaan untuk huruf yang berharokat fathah wa, a dipanjangkan. Banyak, antara lain al-hayah, al-ulama, as-salah, az-zakah, ar-riba, antara lain. Dan kita ambil sekarang salah satunya saja, yaitu pembahasan al-hayah. Huruf waw pada lafaz al-hayah yang bermakna kehidupan kita temukan antara lain dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa al-hayata tulisannya pakai waw? Ini yang sangat penting untuk kita gali. Lafaz al-hayah yang tulisannya pakai waw pada ayat di atas didahului oleh lafaz al-maut, hidup dan mati. Di sini mati dan hidup. Umumnya orang berkata sekarang hidup nanti mati. Surat Al-Mulk mengingatkan kepada kita sekarang sedang di perjalanan menuju kematian untuk meraih nikmat kehidupan. Inilah salah satu rahasia kenapa al-hayah ditulis pakai waw. Karena umumnya orang memahami kehidupan hanya sebatas yang terlihat, yang terjangkau oleh panca indera. Sedangkan bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi orang yang beriman, kehidupan tidak sebatas yang terjangkau oleh akal, oleh pikiran, oleh perasaan. Tapi ada kehidupan yang wajib kita imani. Yang dirasa kelihatan, yang dipahami terjangkau, tapi yang diimani bukan jangkauan ilmu, bukan jangkauan perasaan. Itulah kalimat al-hayah yang ditulis pakai waw. Lafaz al-hayah terulang 63 kali dengan huruf yang sama, yaitu mengandung huruf waw yang berfungsi sebagai huruf alif, yaitu bacaan panjang untuk ya dalam bahasa sehari-hari sebagai tambahan suara huruf yang berharokat fathah, ya al-hayah. Tampilan penulisan lafaz al-hayah untuk bacaan yang pakai alif ini mengingatkan bahwa kehidupan yang sedang kita alami saat ini tidak hanya yang kita lihat, seperti ya pakai alif itu kita lihat itu. Panjangnya ya pakai alif itu yang kita lihat. Panjangnya pakai waw itu tidak kita lihat. Itu maknanya ya. Jadi kalau panjang ya pakai waw itu tidak kita lihat, kok panjang pakai waw, mestinya pakai alif. Ini mengingatkan bahwa kehidupan yang harus kita isi saat ini tidak hanya kehidupan yang dikenal oleh orang banyak, apalagi kehidupan binatang. Mari kita perhatikan ada apakah di balik penulisan satu huruf yang berfungsi bagi huruf lain, yaitu huruf waw, al-hayah, untuk yang biasa ditempati huruf alif. Inilah ujian, sudah diuji kita ini. Karena kehidupan ini penuh dengan ujian. Kita kadang-kadang tidak sadar
Kalau lagi sakit, kita berkata, lagi diuji. Kalau lagi sehat, tidak merasa diuji. Kalau lagi kehilangan uang, diuji. Kalau tambah keuntungan, nggak merasa diuji. Maka ketika saya juga ditanya tentang perjalanan kemarin haji, bagaimana kok sehat terus? Ini ujian, saya bilang dari Allah. Saya diuji dengan sehat terus. Pada sekian banyak orang yang sedang dalam keadaan ibadah haji, banyak yang sakit. Bahkan kalau sudah di sop pertama batuk, itu direspon langsung oleh sop berikutnya sampai akhir. Wah, terus menyambut batuk. Dan saya diberi nikmat oleh Allah sehat. Dan sekilas tentang perjalanan haji kemarin, mengingatkan pada bapak dan ibu yang sudah haji. Sebagaimana sebelum berangkat saya sampaikan, ada program yang agak unik untuk haji kemarin ini. Yaitu dari Arafat, lewat Muzdalifah, langsung ke Mina. Bahkan programnya Mina pun dilewat. Mau langsung ke hotel di Mekah. Setelahnya saya komunikasi dengan pihak syarikah, namanya Syarikah Rakin. Ini saya bilang programnya ini tanazul, yaitu dari Arafat langsung ke hotel. Mungkinkah saya bilang tidak mampir dulu di Mina? Mikir itu orang syarikah itu. Gak ada bis langsung ke hotel. Semuanya bis dari Arafat. Kalau tidak berhenti di Muzdalifah, langsung ke Mina. Katanya ya nggak bisa. Harus ke Mina dulu. Ya udah kalau gitu batalin program tanazulnya. Kalau ke Mina dulu, sudah kami akan berhenti di Mina. Ya, akhirnya kita ke Mina dulu. Pas sampai di Mina, ternyata tenda yang tertulis ini untuk 332. Ternyata pas sudah masuk untuk 300 pun nggak cukup. Tidak lagi bisa berbaring, jangankan berbaring, duduk ngelonjor saja nggak bisa. Betul-betul berdesakan. Akhirnya saya sampaikan kepada para jamaah, karena satu kloter, saya tegaskan kepada mereka, dengan kondisi seperti ini, kita cari alternatif. Karena kita tidak mungkin meminta tambahan tempat. Seperti inilah tempat yang sudah tersedia. Bagaimana kalau sekarang kita berangkat menuju jumroh, setelah melempar jumroh, sebahagian ke hotel, sebagian lagi ke sini. Akhirnya setuju. Maka setelahnya melempar jamarat, yang dari Maqdis, jumlah jamaah yang bersama saya 117 orang, dan yang bisa berangkat adalah 110-an lah gitu. Karena yang sakit, yang lain sakit, tinggal di tenda. Kemudian dari jumroh saya pulang ke tenda, sebahagian ke hotel, ternyata yang ikut dengan saya cuma 2 orang. Semuanya menuju hotel karena nggak bisa gitu istirahat di tenda, begitu padat. Akhirnya 103 orang berangkat menuju hotel. Ya alhamdulillah akhirnya di tenda, rileks, santai. Kemudian sore-sorenya mereka ya istirahat, besoknya melempar jumrah. Jadi begitulah kondisi kemarin. Alhamdulillah secara perjalanan umumnya lancar. Cuma memang keluhan masalah tempat di tenda. Itu memang keluhan lama itu. Terulang kembali. Tetapi pengelolaan ya Kemenhaj ini merupakan lembaga baru, kementerian baru, tentunya berjuang untuk memberikan kepuasan. Dibandingkan dengan tahun lalu ada peningkatan. Alhamdulillah. Baik dari segi makanan, segi transportasi, dan juga tempat. Cuma memang tempat umumnya orang Indonesia jauh ke Masjidil Haram. Umumnya. Ya, tempat saya sendiri, beberapa gedung di sana, itu memang dekat ke tenda, dekat ke Mina, jauh ke Masjidil Haram.
Oleh karena itu, sehabis melempar jumroh, sudah ke hotel saja. Bukan ke tenda lagi, ke hotel. Jadi mereka banyak yang nginap di hotel. Pertanyaan bermunculan, ini gimana sah enggak kita itu? Karena kan dalam kitab-kitab fikih lama, bermalam di Mina wajib. Bila tidak dilaksanakan, kena dam. Demikian juga bermalam di Muzdalifah wajib. Tidak dilaksanakan, kena dam. Ya, saya sampaikan kepada para jamaah sejak di Indonesia, penekanan ada wajib, ada sunnah, ada fardu, ada rukun, ada syarat, itu dari para ulama. Apabila pernyataan para ulama terdahulu ternyata tidak bisa diterapkan tahun ini, dan ulama sekarang berijtihad, sehingga ijtihad berhadapan dengan ijtihad. Kalau yang tetap tidak boleh dirubah adalah ada melempar jumroh, itu ketetapan Rasul. Kemudian zikir pada hari-hari tasyrik itu ketetapan Al-Quran. Wukuf di Arafat itu ketetapan Al-Quran. Zikir di Muzdalifah ketetapan Al-Quran. Tapi turun di Muzdalifah itu tidak disebutkan harus. Tidak disebutkan wajib. Kecuali oleh para ulama. Maka ya alhamdulillah dengan diberitahu secara fikih buat jamaah tidak gelisah, tidak bimbang. Sudah dipahamkan sejak dari sini. Baik, saya lanjutkan tentang kehidupan lagi. Kalimat al-hayah dalam Al-Quran dengan ditulis pakai waw, penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran yang sangat penting, bahwa kehidupan bagi para pembaca Al-Quran tidak sama dengan kehidupan bagi orang yang tidak kenal Al-Quran. Kehidupan bagi para pembaca Al-Quran tidak sebatas hanya untuk makan dan minum dan komunikasi sosial. Tapi hendaklah semuanya itu dijadikan sebagai lapangan amal buat persiapan kehidupan yang belum terlihat. Yaitu kehidupan akhirat. Yang di dalam Al-Quran tulisannya tidak sesuai dengan yang kita kenal. Yaitu tulisannya pakai waw. Itu artinya mengingatkan kita, kehidupan kamu, wahai para pembaca Al-Quran, jangan disamakan dengan kehidupan umumnya manusia. Orang Arab diingatkan, wahai orang Arab yang terbagi kepada dua, Arab Muslim dan Arab non-Muslim. Orang Arab non-Muslim kehidupannya sesuai dengan yang diketahui oleh mereka, ditulis pakai alif, itu artinya kehidupan yang dikenal. Ditulis pakai waw, kehidupan yang tidak dikenal. Yaitu kehidupan akhirat. Wahai para pembaca Al-Quran, baik orang Arab ataupun bukan orang Arab, hidup kamu tidak sama dengan hidup manusia biasa. Tapi hidup kamu adalah hidup untuk ujian. Dari mulai sekarang sudah diuji bagaimana kok tulisannya beda dengan tulisan biasa. Kemajuan sains dan teknologi memberi jalan kepada semua hamba untuk mendapatkan ilmu dengan mudah. Baik ilmu yang digali dari ayat-ayat kauniyah, alam semesta, atau ilmu yang digali dari ayat-ayat qauliyah, yaitu wahyu. Namun kemajuan ini tidak serta-merta memberi jalan kepada mereka dengan mudah untuk mendapat kemuliaan. Kehidupan manusia beda dengan kehidupan binatang. Al-Quran menyebutkan, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sungguh telah kami muliakan Bani Adam di atas makhluk-makhluk yang lain, baik pada saat hidup di daratan ataupun di lautan. Ini waktu Al-Quran diturunkan sudah ada mengenal kapal laut kan. Makanya ada ayat mengatakan baik waktu di darat ataupun di laut. Sudah jelas kata Al-Quran, manusia itu beda dengan makhluk yang lain. Nah, perbedaan tersebut di mana? Makan sama dengan binatang, minum sama, bergerak sama, tetapi ada perbedaan. Manusia diberi bekal, di samping ada jasad yang punya perasaan dan punya pemikiran, ada rasa takut, ada rasa harap, juga ada qalbu.
yang membimbing kita untuk senantiasa diisi dengan keimanan. Ada ruh yang membimbing kita untuk senantiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia terdiri dari 6 unsur ya. Ada ruh, jasad, qalbu, akal, nafsu, fuad. Ada 6 ini. Dan setelahnya selesai saya menulis buku ini, langsung berlanjut ke nulis buku insya Allah. Judulnya adalah, ini judulnya nih, At-Tibbul Qur'ani, kedokteran dalam Al-Quran. Ini muncul ide karena hari Ahad kemarin, saya ngisi acara di Masjid Istiqomah, pembahasan tentang sehat menurut Islam. Berdua saya membahas, saya tinjauan apa yang saya pahami dari Quran dan Sunnah, dan satu orang lagi Dr. Cahyono yang dia ahli kedokteran holistik. Akhirnya selesai pembahasan pertemuan, maka diberi waktu untuk menyampaikan pesan terakhir. Maka saya sampaikan kepada jamaah di Masjid Istiqomah. Setelahnya saya menghadiri acara ini, saya bilang, saya terpanggil untuk menulis buku kalau Allah berikan usia, nulis buku tentang kedokteran dalam Al-Quran. Karena yang baru terkenal dan tersebar At-Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi. Kedokteran Al-Quran, sudah ada yang pernah? Rasanya saya belum gitu. Makanya saya rencana akan menggali kedokteran Al-Quran. Ya, diawali dengan sehat sesuai seorang muslim, seorang diri, keluarga, dan sehat kolbunya, sehat akalnya, sehat ruhnya. Inilah yang saya bahas di sini. Insya Allah sehat ruhnya, kemudian sehat jasadnya, sehat kolbunya, sehat akalnya, kemudian fuad dan nafsu dan selanjutnya. Insya Allah. Ini wallahu alam, mungkin ini lebih panjang lagi nampaknya kalau tidak saya batasi. Sebetulnya bahasa ini juga, ya kalau tidak saya batasi sangat panjang, bisa berjilid-jilid. Tapi ya saya batasi saja. Baik, saya lanjutkan. Kemajuan sains dan teknologi tidak serta-merta memberi jalan kepada mereka mudah mendapatkan kemuliaan. Banyak orang yang maju sainsnya, teknologinya, tapi kehidupannya penuh dengan penderitaan. Bahkan kalau kita bertanya, negara mana yang paling banyak terdengar bunuh dirinya? Bukan negara yang tertinggal ekonominya, teknologinya, tapi yang dikenal sebagai negara maju dalam sains dan teknologi. Di sanalah banyak orang yang bunuh diri. Nah, kemarin saya membahas dengan Dr. Cahyono itu, ya sebetulnya kebanyakan orang menderita sakit karena stres. Ternyata banyak orang yang sehat stres juga. Ya antara lain di beberapa negara yang tampilannya begitu mengagumkan, bangunan-bangunan begitu menakjubkan, kerja mereka begitu disiplin, dan tata kota begitu rapi. Tapi ternyata kenapa di sana banyak sekali orang yang bunuh diri? Berarti memang kesehatan lahir tidak menjamin kesehatan batin. Namun kesehatan batin mengantarkan kepada kesehatan lahir, walaupun tidak selalu. Nabi Ayyub alaihissalam sehat selalu rohaninya, tapi jasadnya sangat banyak penyakitnya. Rasulullah sebagai teladan bagi kita dalam segala hal, terkadang sakit juga. Tapi sakitnya Rasulullah menambah kedekatan dengan Allah. Sangat penting untuk kita kaji, kita ikuti bagaimana sakitnya Rasulullah agar mendekatkan kita semuanya menuju ridha Allah. Banyak sekali temukan orang yang wawasannya begitu luas, hartanya melimpah, jabatan sosial dan politik begitu meroket, namun hidupnya dalam kehinaan. Hina di hadapan Allah dan hina di hadapan makhluknya. Hina karena diperhamba oleh hawa nafsu yang tiada hentinya, dan hina di hadapan umat karena mendapat cemoohan
dan cacian hingga masa ujian selesai. Dia harus menghadap hakim yang maha agung tanpa membawa bekal untuk kehidupan yang hakiki. Saat ini di Indonesia banyak yang menderita seperti ini nih. Hartanya berlimpah, badannya sehat, bahkan tampil joget-joget kan itu ya. Tapi sedang mendapatkan cercaan, penghinaan dari sekian banyak manusia. Ya, semoga Allah berikan kepada mereka hidayah taufik sehingga mereka tidak senantiasa tergiur dengan kenikmatan duniawi. Padahal di balik itu ada kehidupan yang abadi. Mereka belum sadar. Semoga Allah berikan kepada mereka hidayah. Kasihan. Sebab dibiarkan mereka seperti itu berpengaruh bagi yang lain. Maka inilah kehidupan yang mesti kita perjuangkan saat ini. Berapa lama ujian ini berlangsung? Ujian berlangsung sepanjang perjalanan hidup sementara di dunia hingga ajal tiba, yaitu waktunya untuk menuju kehidupan abadi melalui pintu kematian. Alladzi khalaqal maut wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Hidup sesudah mati. Bukan mati sesudah hidup. Dan ini saat sekarang ini kita sedang ujian. Kapan ujian ini akan diketahui hasilnya? Hasil dari ujian ini pasti akan dilihat manakala masa ujian sudah berakhir. Sekarang belum berakhir masa ujian kita. Buktinya masih bisa bernafas. Masih bisa mendengar. Karena tiada seorang pun mengetahui kapan berakhir, maka sebaiknya kita evaluasi setiap saat sebelum memasuki pintu ajal yang pasti menjemput kita tanpa pemberitahuan sebelumnya. Evaluasi setiap hari. Sholat itu sebetulnya evaluasi terus. Dan kemarin saya akhir pertemuan dengan jamaah di Mekah, dikumpulkan oleh ketua kloter, dan saya diminta untuk menyampaikan kalimat. Maka kalimat akhirnya saya sampaikan kepada semua jamaah satu kloter. Kalau Rasul bersabda, Al-hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu tiada balasan kecuali surga. Surganya sudah didapat apa belum? Belum, berarti belum selesai perjuangan kita. Ujian kita belum selesai. Sampai ajal tiba baru selesai perjuangan kita. Jadi harus bagaimana? Setelahnya kita berada di tanah suci, anggap saja kita melakukan perawatan intensif penyakit rohani demi meraih kesehatan rohani. Sebagaimana kesehatan jasmani untuk perawatan, suka ada perawatan intensif di rumah sakit demi meraih kesehatan jasmani. Sepulangnya dari rumah sakit kan suka ada kontrol. Demikian pula hanya dengan perawatan kesehatan rohani. Harus ada kontrol. Apa saja kontrolnya? Antara lain hadir majelis ilmu. Dengan hadirnya di majelis ilmu, minimal kita bertemu dengan sesama orang pencinta ilmu, itu sudah ada controlling itu. Kalaulah umpamanya penangkapan bapak dan ibu terhadap apa yang saya uraikan ini sangat beragam, pasti beragam lah gitu. Apalagi kemampuan penyampaian kepada yang lain sangat beragam. Tetapi hakikat keimanan itu bisa berlomba antara yang mungkin tertinggal dengan yang tidak tertinggal. Bisa berlomba kalau hakikat keimanan. Kalau keilmuan, daya tangkap memang sudah disiapkan oleh Allah berbeda satu dengan yang lainnya. Termasuk saya umpamanya. Kalau mendengarkan ceramah itu tidak lebih dari 1 jam. Kalau sudah lewat 1 jam sudah ngelantur lah pikiran itu. Tidak bisa fokus lagi. Gak tahu kalau bapak dan ibu di sini. Itu kemampuan sangat terbatas. Tapi tentunya kan kita tidak hanya sebatas berbicara tentang masalah ilmu. Tapi keimanan. Hadir di sini, pulang ke rumah, insya Allah membekas. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menugaskan sejumlah malaikat
yang kerjaannya adalah Al-Quran hadis menyatakan innalillahi malaikatan yatufuna fit turuqat. Malaikat ditugaskan untuk keliling melihat tempat-tempat di mana masyarakat berada. Apa yang mereka cari? Mereka mencari majelis ilmu. Bila ditemukan ada majelis ilmu, di situ banyak yang berzikir, membaca Quran, membaca hadis, mengkaji Quran, mengkaji hadis, maka malaikat yang pertama menemukan manggil-manggil kepada malaikat yang lain. Saudara-saudara, sudah bertemu belum dengan yang kalian cari? Belum. Nih aku sudah menemukan, ayo kumpul di sini. Maka sekarang pun malaikat kumpul nih di atas Masjid Baitul Mukmin ini. Dan malaikat membentangkan sayapnya. Kalaulah sekiranya kita diberi kemampuan melihat sayap malaikat, maka kita akan terhalangi melihat langit oleh sayap malaikat. Akan menutupi alam sehingga kita tidak bisa melihat ke langit karena tertutup oleh sayapnya malaikat. Tapi ternyata kelihatannya, ya, kan malaikat itu diciptakannya dari cahaya, bukan dari tanah, sehingga tidak menghalangi. Nah, lalu setelahnya malaikat sudah kumpul membentangkan sayapnya, menaungi para jamaah ini, memperhatikan apa nih yang sedang dilaksanakan oleh jamaah di Masjid Baitul Mukmin ini. Ada yang lagi makan, makannya juga zikir kok. Ada yang lagi melihat ke saya, zikir. Ada juga yang ngantuk, zikir juga. Ada yang bengong, zikir juga. Minimal datang ke sini untuk zikir. Ya, beragam memang kondisinya. Maka Allah bertanya kepada malaikat, apa yang dikerjakan oleh hamba-hambaku di sana? Malaikat menjawab, mereka sedang mengingat engkau ya Allah. Mengingat aku? Iya. Emang mereka sudah lihat aku? Kok bisa mengingat aku? Kita kan kalau mengingat sesuatu yang pernah sudah kita lihatnya, atau sudah kita dengar. Kita belum melihat Allah, belum mendengar suara langsung dari Allah, tapi kita dipandang mengingat Allah. Maka Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat aku, mendengar suara aku, kok bisa mengingat aku? Malaikat menjawab, belum ya Allah. Oh gitu ya. Kalau sekiranya mereka sudah melihat aku, kira-kira gimana menurut pandangan kalian wahai malaikat? Malaikat menjawab, ya sekiranya mereka sudah melihat engkau, pasti zikirnya semakin meningkat. Kualitasnya dan kuantitasnya. Mereka mengingat aku, mau apa sih? Allah itu bertanya bukan nggak tahu. Biar terdengar oleh kita dialog malaikat dengan Allah. Makanya disampaikan di sini. Maka Allah bertanya kepada malaikat, hal ra'auni, apakah mereka sudah melihat aku? Belum ya Allah. Sekiranya mereka sudah melihat aku, oh pasti semakin meningkat zikirnya. Baik secara kuantitas ataupun kualitas. Yang mereka inginkan apa dengan zikir mengingat aku itu? Mereka ingin surga ya Allah. Emang mereka udah tahu surga? Udah melihat surga? Udah tahu apa isinya? Belum juga. Sekiranya mereka sudah melihat, bagaimana kira-kira? Ya pastilah semakin semangat beramal demi meraih surga. Semakin semangat berjuang demi meraih surga. Kalau ada tuntutan, mengorbankan harta, mengorbankan segalanya pun, pasti mereka akan merasakan ringan-ringan saja. Karena surga begitu menarik. Lalu Allah bertanya lagi, yang mereka takuti apa? Mereka takut neraka ya Allah. Emang mereka sudah lihat neraka? Belum juga. Sekiranya mereka sudah melihat gimana? Ya pasti mereka akan berupaya untuk menjauhi hal-hal yang bisa membuahkan neraka. Akan dijauhi. Seberat apapun akan dijauhi. Lalu Allah berfirman, Ushhidukum anni qad ghafartu lahu. Saksikan wahai malaikat,
Aku sudah mengampuni dosa mereka semuanya. Semoga kita dengan hadir di majelis ilmu ini diampuni dosa kita. Makanya sangat penting selalu melakukan kontrol gitu dengan hadir di majelis ilmu. Paling tidak dikurangi dosa kita. Kalaulah ilmu tidak tertangkap semuanya yang disampaikan, dosa diampuni. Itu yang paling penting bagi kita. Dan ilmu menambah dorongan untuk beramal ke depan. Dan tentunya kita akan merasakan nikmat beramal kalau kita bersih. Bila kotor badan kita, mata kotor, telinga kotor, bukan kotoran jasmani, tapi kotoran rohani, berat untuk melihat tulisan Al-Quran. Mata kita kotor, baru aja satu halaman, udah ngantuk. Tapi kalau melihat handphone mah cager deh. Semangat gitu kalau melihat handphone. Tapi kalau melihat Al-Quran, ya Allah, berat sekali. Bagi orang yang bersih kalbunya, insya Allah di malam hari terbangun, yang terlihat tempat ruku, tempat sujud, langsung berwudu, langsung sholat, ruku dan sujud. Bagi yang kotor, berat untuk ruku dan sujud. Karena itu ya, hadir di majelis ilmu akan membersihkan diri kita dari berbagai dosa. Nah, selanjutnya, jadi lafaz al-hayah mengandung makna ganda. Lafaz al-hayah pakai waw mengandung makna ganda, yaitu adanya kehidupan yang kita pahami tanpa ada hubungan dengan keimanan, dan adanya kehidupan yang mesti kita imani sebelum kita libatkan akal fikiran. Itu waw itu. Rahasia waw dalam Al-Quran. Mengantarkan kita untuk memelihara nikmat iman. Karena waw untuk tanda panjang A itu di luar jangkauan ilmu. Kalau alif dijadikan tanda panjang untuk A itu adalah ilmu. Sedangkan waw adalah iman. Ini adalah ya hasil renungan pribadi ini. Saya juga belum mendengar yang lain. Cuma dalam beberapa literatur bahwa waw itu memberikan ta'zim katanya. Memberikan makna keagungan. Dengan penulisan ini kita diingatkan agar selalu berjuang memanfaatkan kehidupan tidak terbatas pada kehidupan yang terukur dengan pikir dan rasa seperti yang diperjuangkan masyarakat umum. Akan tapi hendaklah kita manfaatkan kehidupan ini untuk kehidupan yang tidak terukur sebagai bekal kehidupan berikutnya dengan memperbanyak amal yang berkualitas sebagai persiapan menghadapi kehidupan yang masih gaib, yaitu kehidupan akhirat yang abadi. Kehidupan akhirat bukanlah kehidupan yang kita pikirkan dan kita pahami, akan tetapi kehidupan yang kita imani. Termasuk tentang surga dan neraka bukan untuk dipikirkan, dipahami, tapi diimani. Makanya kullu dolalatin finnar itu membuat saya berpikir jauh. Benar gitu ini hadis Rasul, setiap dolalah di neraka. Dolalah kan di dunia, neraka kan di akhirat. Gak ada dolalah di akhirat. Di neraka mah gak ada dolalah. Sebagaimana di surga gak ada hidayah. Adanya hidayah dan dolalah itu adalah di dunia. Di akhirat mah cuma balasan. Balasan orang beramal soleh, surga. Balasan orang beramal buruk, neraka. Balasan saja di akhirat mah. Gak ada hidayah, gak ada dolalah. Kayaknya kemudian juga saya berkali-kali saya sampaikan di hadapan jamaah tentang makna kullu dolatin finnar, setiap dolah di neraka. Gak usahlah kita sibuk berbicara masalah itu, karena hadisnya pun dhaif sekali itu. Yang sahih kullu bid'atin dolalah itu sahih, tapi kullu dolatin finnar enggak sahih, dhaif sekali hadisnya. Ya, melalui media elektronik, sedikit lagi waktunya, kita dapat menyaksikan dan mendengar banyak pembicara atau motivator yang mengagumkan dalam memberikan motivasi kepada masyarakat agar mereka semangat bekerja atau berbisnis untuk mencapai sukses.
Di antara para pembicara tersebut ada yang memberi motivasi untuk mencapai kesuksesan dunia serta akhirat. Dan ada juga yang hanya memberi motivasi untuk mencapai kesuksesan dunia semata. Dengan penulisan Al-Hayah pakai wawu, kita diingatkan bahwa tiada kesuksesan di dunia kecuali dengan kesuksesan di akhirat. Jadi kalau orang sukses di dunia, enggak. Tanpa kesuksesan akhirat. Karena kesuksesan dunia tanpa akhirat berarti mengantarkan dirinya untuk celaka di akhirat. Yang harus kita kejar kesuksesan dunia akhirat. Banyak sekali ayat yang menerangkan tentang kehidupan orang sukses dengan meraih surga dan kehidupan orang gagal menderita siksa neraka. Kenikmatan hidup di surga dan menderitanya hidup di neraka tidak dapat dipikirkan, dirasakan atau dihayalkan saat ini. Karena semuanya di luar jangkauan pemikiran dan perasaan. Termasuk kapan kita akan memasukinya dengan meninggalkan dunia. Tidak ada yang tahu. Tiada seorang pun dari kita yang mengetahui apakah besok masih bernafas di muka bumi ini. Atau besok sudah ditangisi keluarga. Ya, pada umumnya manusia di muka bumi berpandangan bahwa kesuksesan dan kegagalan hidup dicapai dengan kedudukan tinggi, harta berlimpah, mendapat sanjungan, serta penghormatan dari orang banyak. Ternyata hal itu hanyalah fata morgana yang memberi harapan tidak jelas. Kehidupan telah Allah tetapkan bagi setiap makhluknya sesuai kehendaknya yang penuh dengan kegaiban. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui hakikat usianya, karena Allah merahasiakan agar mereka selalu persiapan menghadapi ajal yang pasti datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Banyak orang yang berjuang untuk panjang umur, ternyata ajal sedang mendekatinya. Dan ada pula yang sudah putus asa menghadapi kehidupan hingga berharap segera mati. Ternyata Allah panjangkan usianya. Saya masih ingat entah tahun berapa ya. Kan saya dulu suka ngantor di Rumah Sakit Al-Islam sebagai konsultan kerohanian. Sekali waktu saya diminta perawat untuk menjenguk orang yang sedang dirawat, seorang wanita usia 21 tahun. Dia sudah punya anak 1 dan dia dirawat karena minum Baygon. Baygon diminum coba. Akhirnya saya langsung mendekat. Saya bilang, jangan putus asa, jangan sedih, jangan bimbang. Allah terbukti menyayangi Anda. Saya katakan begitu. Ustadz bilang Allah menyayangi saya. Justru saya itu sedang dibenci Allah. Pernyataan itu adalah taufik dari Allah, saya bilang. Banyak orang yang dibenci Allah tidak sadar sedang dibenci. Anda sadar dibenci, itu merupakan pembuka pintu ampunan. Kok bisa begitu? Ustaz bilang, iya, saya yakin kalau Allah membenci Anda, ketika Anda minum Baygon, Anda mati masuk neraka, saya bilang. Karena Anda calon ahli surga, maka Anda bunuh diri, nggak sukses bunuh dirinya. Gagal bunuh dirinya. Karena Allah menghendaki Anda biar merubah kehidupan. Apa mungkin saya bisa merubah kehidupan? Kalau Anda ingin merubah kehidupan hanya berdasarkan akal dan perasaan, tentu tidak mungkin. Tapi Allah yang akan mengatur Anda. Akhirnya setelah itu kelihatan wajah dia mulailah berbunga-bunga lah gitu. Sehingga dia cerita, kenapa saya minum Baygon, kata dia sendiri. Saya itu sudah punya suami, sudah punya anak, dan suami saya kerjaannya mabok. Suami saya nggak punya penghasilan. Demi menjaga kehidupan, menjaga anak, saya jualan gorengan, dimarahin sama suami. Saya pun suka tahajud. Tapi kehidupan seperti ini. Nah itu saya bilang, karena Anda suka tahajud, maka Anda minum Baygon. Allah tidak menghendaki Anda mati dengan Baygon. Tapi Anda insya Allah akan mati husnul khatimah. Akhirnya setelah itu
Besoknya saya tanya ke perawat, gimana orang itu? Alhamdulillah Ustaz, katanya dia berani pulang. Asalnya nggak berani pulang. Ngapain pulang juga? Pasti akan bingung lagi. Lebih baik di rumah sakit aja kan. Dikasih makan, dikasih minum, biarin aja lah keluarga seperti itu. Ternyata besoknya alhamdulillah pulang. Jadi sebetulnya memang ya, orang stres, jangan dibilang jangan stres, itu tambah stres itu. Tapi orang yang sedang stres, berikan jalan untuk supaya mengurangi stres. Nah, kemarin itu saya ngobrol dengan dokter, ya dokter juga bilang, banyak sekali sakit itu dimunculkan oleh stres. Makanya jangan stres. Iya, kata jangan stres kadang-kadang nama stres. Seperti waktu zaman pandeminya, jangan stres, jangan stres. Justru dengan kalimat jangan stres, tambah stres itu. Tapi bagaimana supaya tidak stres? Kembali kepada Allah. Kembali kepada Al-Quran. Insya Allah akan berkurang stresnya. Ya, masih panjang nih bahasan. Baik, dicukupkan saja ya. Atau sedikit saja kita diingatkan kembali dengan pengalaman. Masih ingat barangkali seorang Perdana Menteri Israel bernama Ariel Sharon. Mantan Perdana Menteri Israel 2001-2006. Mengalami koma selama 8 tahun setelah menderita stroke berat pada 4 Januari 2006. Ia berada dalam kondisi vegetatif permanen dengan bantuan alat medis dan meninggal dunia pada 11 Januari 2014 tuh. Stres dari 2006 sampai 2014. Dia adalah komanya itu 8 tahun komanya itu. Ya, usia 85 tahun telah mengalami kegagalan organ. Penyebabnya apa? Yaitu adalah sebetulnya dia kan seorang Perdana Menteri yang badannya luar biasa, hartanya berlimpah, tapi ternyata Allah biarkan dia mengalami koma selama 8 tahun. Itu komanya itu siksaan dunia, belum apa-apa dibandingkan siksaan akhirat. Tetapi Allah perlihatkan kepada masyarakat bahwa penampilan gagah, harta berlimpah tidak menjamin kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan dengan diungkapkan ini, para pembaca buku ini bisa mengambil banyak pelajaran. Buku ini sudah dibagi-bagikan. Insya Allah nanti saya berikan kepada salah seorang di sini, tinggal disebarluaskan. Hanya 430 halaman saja. Insya Allah. Dan saya sengaja tulisannya enggak membuat pusing lah gitu. Ini diupayakan supaya mudah dibacanya. Dan pakai warna-warni biar ketahuan ini tanda-tanda hurufnya. Insya Allah. Baik, saya akhiri. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di masa mendatang. Atau ada yang mau bertanya? Gak ada ya? Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.